Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang sekali bertemu dengan Ibu pada mata pelajaran PAI. Hari ini adalah pertemuan terakhir di semester 2 ya, di kelas 8. Ibu harap kalian memperhatikan materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Namun sebelum kita belajar, mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, silahkan dibuka buku paketnya ya. Bab 13. Kemudian dipersiapkan juga buku tulis karena banyak hal yang tidak ada di buku tulis yang ingin Ibu sampaikan. Langsung saja, pada saat kelas 7 kita sudah belajar ya tentang pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Umayyah. Nah, sekarang di kelas 8 ini kita belajar pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah ya. Namun itu saling berkaitan pada masa Umayyah dan Abbasiyah itu. Bisa kalian lihat di sini di indikatornya. Dengan mempelajari materi ini diharapkan kalian dapat menceritakan sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam sampai pada masa Abbasiyah. Yang kedua, menyebutkan tokoh ilmuwan muslim dan peranannya sampai masa Abbasiyah. Yang ketiga, mengemukakan hikmah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Abbasiyah. 4. Membuat alur sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sampai pada masa Abbasiyah. Dan yang terakhir, mengkonstruksi sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan sampai pada masa Abbasiyah dengan meneladani tokoh ilmuwan muslim dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bisa dilihat di sini kejayaan Bani Abbasiyah itu mencakup 3 hal. Dari segi pemerintahannya, dari ilmu pengetahuan dan perkembangan kebudayaan. Bani Abbasiyah atau kekhalifahan Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam yang berkuasa di Baghdad ya. Nah, pada saat itu kekhalifahan ini berkembang pesat dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dengan menerjemahkan dan melanjutkan tradisi keilmuan Yunani dan Persia. Nah, pada saat ini, pada masa Abbasiyah ini merupakan pemerintahan yang berasal atau setelah merebut kekuasaannya dari Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Andalusia. Jadi setelah sebelumnya ada Bani Umayyah, lalu Bani Umayyah sudah ditaklukkan, maka berdirilah Bani Abbasiyah. Nah, Bani Abbasiyah ini adalah keturunan dari paman Nabi Muhammad yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Nah, pada saat itu berkuasa mulai tahun 750 sampai 1258 Masehi. Bisa dilihat di sini ya silsilah Bani Abbasiyah, dimulai dari Abdi Manaf sampai di sana ya sampai Abdul Abbas. Selanjutnya, masa pemerintahan Bani Abbasiyah itu dibagi menjadi 5 periode. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama, yang kedua disebut masa pengaruh Turki pertama, yang ketiga pada masa kekuasaan dinasti Buwaih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Disebut juga Persia kedua. Periode keempat, nah pada saat itu dinasti Bani Sejak dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Dan yang kelima, masa Khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad saja. Bisa digarisbawahi, periode pertama Persia pertama, kedua Turki pertama, ketiga Persia kedua, keempat Turki kedua, dan yang kelima bebas dari pengaruh dinasti lain, berpusat di Baghdad. Di sini lanjut ya, ibu kota pemerintahan. Nah, pada saat itu, pada masa Abdul Abbas, ibu kota negara di Kufah, lalu pindah ke Hirah dan Ambar atau Al-Hashimiyah. Kemudian Al-Ja'far Al-Mansur memindahkan ibu kota ke Kufah. Namun untuk memantapkan dan menjaga stabilitas negara, Al-Mansur memindahkan ibu kota negara ke kota Baghdad yang baru dibangunnya selama 4 tahun dengan arsitek Amran bin Waddah dan Hajjaj bin Artah dekat bekas ibu kota Persia Ctesiphon tahun 762 Masehi. Lanjut ya,
Di sini periode pertama, jadi pada saat ini mencapai masa keemasan, sangat berkembang pesat ya. Karena pada saat itu khalifahnya adalah benar-benar tokoh yang sangat kuat, dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Di sisi lain, pada saat itu juga masyarakat mencapai kemakmuran yang sangat tinggi, ditambah keberhasilan dalam bidang iptek, terus peradaban ya. Nah, pada saat itu pada masa pemerintahan ini lebih ditekankan pada pembinaan peradaban dan kebudayaan, bukan pada perluasan wilayah. Al-Mansur pendiri sebenarnya dinasti Abbasiyah ya. Nah, pada saat itu juga didirikan jawatan pos ya. Jawatan pos itu adalah seperti kantor pos ya kalau zaman sekarang. Lanjut di sini masa keemasan Abbasiyah, ada Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun ar-Rasyid, Al-Ma'mun, Al-Amin, Al-Mu'tasim, dan Al-Mutawakkil. Bisa dibaca ya. Kemudian perkembangan ilmu pengetahuan dalam bidang keagamaan seperti tafsir, kalam, hadis, tasawuf, dan fikih. Sains, ilmu kedokteran, filsafat, matematika, filsafat, falak, dan astronomi. Kemudian ilmu hadis ya, di sini banyak sekali Imam Muslim ya, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Nasai, dan Ibnu Majah yang hidup pada masa Abbasiyah. Lanjut, banyak juga ya tokoh ilmuwan dalam bidang filsafat seperti Al-Farabi, Al-Kindi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan lain sebagainya. Dalam bidang kedokteran, Jabir bin Hayyan, Ibnu Sahal, Ar-Razi, Hunain, dan Thabit ya. Dan pada matematika ada Muhammad bin Musa al-Khwarizm, Umar bin Farukhan, dan Banu Musa. Kemudian dalam bidang ilmu falak ya, ada Raihan Bairuni, Jabir Batani, dan Abu Masyar. Dalam bidang astronomi, Al-Ghatani, Al-Farghani, dan Al-Farazi. Dalam bidang ilmu tafsir ya, waktu itu ada tafsir bil Ma'sur, yaitu menafsirkan Quran dengan riwayat Nabi dan para sahabat, seperti tafsir Al-Jami'ul Bayan karya At-Tabari. Kemudian tafsir bil Ra'yi itu menafsirkan dengan pendapat dan pikiran, seperti tafsir Al-Kashaf karya Az-Zamakhsyari ya. Nah, ini juga ilmu kalam banyak sekali ya ininya, tokoh-tokohnya. Kemudian ilmu tasawuf juga bisa kalian baca. Di sini ini adalah tokoh-tokoh pada saat Bani Abbasiyah. Baik anak-anak, itu materi yang Ibu sampaikan hari ini sampai di slide ini. Untuk slide selanjutnya bisa kalian baca dan pahami di rumah. Intinya bahwa kita sebagai seorang muslim dan sebagai seorang siswa ya, kita harus senantiasa semangat dalam menuntut ilmu. Kita mencontoh para tokoh dan ilmuwan yang ada di zaman Bani Abbasiyah ini. Mereka senantiasa menebarkan ilmu pengetahuan, tidak pantang menyerah, selalu semangat, dan berjuang benar-benar untuk peradaban Islam. Kalian harus mencontoh ya semangat tokoh ilmuwan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.